Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, bacaan firman hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Beginilah firman-Nya. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang kuman lain mendengarkan mereka. Demikianlah firman. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita perlu belajar sungguh-sungguh untuk mengikut Allah sebagaimana Paulus menunjukkan teladan itu kepada kita. Meskipun mereka telah berada di dalam penjara, kita melihat sebelum mereka masuk ke dalam penjara, mereka mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Tetapi di tengah malam, mereka ternyata menaikkan pujian kepada Allah. Mereka berdoa. Padahal kita belakangan ini tidak menjadi orang yang sungguh-sungguh mengartikan bahwa doa dan pujian itu adalah hal yang sangat penting. Terkadang ketika kita akan makan, kita melupakan bahwa doa itu adalah hal yang penting. Kita melupakan bahwa setiap hari kita harus memuji Tuhan. Itu mengapa banyak orang belakangan ini, kita belakangan ini, bukanlah menjadi pribadi yang sungguh-sungguh lagi mencintai Tuhan. Kenapa demikian saya berkata? Karena ternyata pujian dan doa adalah hal yang tidak bisa terpisahkan dari hidup beriman seseorang. Paulus adalah pribadi yang beriman. Demikian juga dengan Silas. Dan bukti keberimanan mereka dan sungguh-sungguh mencintai Allah adalah mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, terlepas dimanapun mereka berada saat itu. Dan kita kemudian mengingat salah satu tokoh di Perjanjian Lama yang dia sungguh-sungguh memuliakan Tuhan di tempat di mana ia tersembunyi, di tempat yang tidak sepenuhnya adalah hal yang layak, yakni ketika dia berada dalam pelariannya, dia berada di goa, dia memuji Tuhan. Bahkan dia mempergunakan apa yang ia lihat dan apa yang ia jalani sebagai kerangka teologisnya untuk merujuk kepada siapa itu Allah. Ketika dia berkata bahwa Allah adalah gunung batuku,
kubu pertahananku. Semua itu adalah hal yang dia lihat, dan ternyata dia adalah pribadi yang familiar dengan itu semua. Ia terlindung di tempat itu karena Allah lah sebenarnya yang bekerja untuk memberikan perlindungan kepadanya. Mari saudaraku, jangan pernah jemu-jemu untuk senantiasa memuji Tuhan, karena hal itu adalah tanggung jawab kita, karena itu adalah hutang kita. Berdoa dan memuji Tuhan, apapun situasi saudara, saudara harus memuliakan Tuhan, karena Tuhan harus dimuliakan selagi kita hidup. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Engkau telah mengingatkan kami bahwasanya tujuan kami hidup di dunia ini adalah untuk memuliakan-Mu. Bimbing kami Tuhan supaya lewat kehidupan kami senantiasa mempraktekkan hidup benar di hadapan-Mu dan sungguh-sungguh memuliakan-Mu apapun yang terjadi dalam keadaan kami. Seperti Paulus dan Silas, meskipun mereka berada di dalam penjara, mereka senantiasa berdoa dan memuji Engkau. Dan kini kami semakin menyadari bahwasanya kami kurang di dalam komunikasi kami kepada Tuhan, di dalam cara kami memuliakan-Mu. Ampuni kami Bapa, biarlah kami diperbaharui, dan biarlah kami semakin hidup di dalam pujian yang sungguh-sungguh memuliakan-Mu. Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.